Pemerintah daerah siap menyalurkan bantuan studi kepada pelajar dan mahasiswa asal Kabupaten Bovendigul. Pemda Bovendigul berharap pelaksanaan PSU dapat berjalan dengan baik, aman dan kondusif tanpa perlu dilakukan PSU untuk ketiga kalinya. Halo, selamat pagi Mama dan Basudara dong semua. Itulah dua topik berita pagi ini yang akan kami sajikan bersama berita lainnya. Edisi hari ini, Senin 28 Juli 2025. Bersama saya, Fernando Kakurung. Inilah Info Digul selengkapnya. Bapak Mama dan Basudara dong semua, kita ke berita pertama. Pelaksana tugas Bupati Bovendigul, Lexi Romel Wagyu menyatakan telah menandatangani surat keputusan atau SK pemberian bantuan studi bagi pelajar dan mahasiswa asal Kabupaten Bovendigul. Bantuan ini mencakup bantuan studi berjalan bagi pelajar SMA yang lanjut kuliah, bantuan bagi mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan, bantuan studi akhir, serta bantuan studi khusus. Kebijakan ini bertujuan untuk mendukung pendidikan generasi muda Bovendigul agar dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi tanpa terkendala biaya. Bantuan pendidikan yang diberikan terbagi dalam beberapa kategori, yaitu bantuan studi berjalan bagi lulusan SMA yang melanjutkan kuliah dengan besaran 2,5 juta rupiah per orang. Ada sumbangan, syaratnya penerima harus sudah terdaftar bantuan di perguruan sosial tinggi dan mengurus ada kartu berapa rencana studi gereja-gereja atau itu KRS. bermacam-macam gereja. Bantuan bagi mahasiswa sedang kuliah semester 3 hingga 7 sebesar 5 juta rupiah ada juga per masuk orang, dalam situ. mencakup hampir 700 mahasiswa, nilai ya, dan berapa bantuan ya? studi akhir untuk Ada mahasiswa yang mungkin 2 sedang miliar menyusun itu skripsi atau dibagi-bagi tugas kepada akhir gereja-gereja. senilai Ada yang 10 dapat juta 100, rupiah per 150 orang. dibagi-bagi. Diperkirakan untuk 200 Mudah-mudahan sampai ini 300 tidak ada mahasiswa. Tidak Selain ada itu, bantuan studi khusus bagi mahasiswa Fakultas Kedokteran sebesar 50 juta rupiah per orang. Ya, saya sebut satu persatu, yaitu bantuan studi berjalan. Ya, studi berjalan ada ratusan itu ya. Artinya studi berjalan ini yang dari SMA lanjut kuliah. Itu studi berjalan. Ya. Itu kalau tidak salah satu orang dapat 2,5 juta. Ya. 2,5 juta setiap siswa yang akan melanjutkan kuliah. Dengan catatan dia terdaftar, sudah mengurus ya, melakukan pendaftaran dan sudah urus KRS ya, kartu rencana studi. Ya. Yang pertama. Kedua, yang sementara kuliah berjalan. Ya. Sudah kuliah berjalan, artinya dia semester 3 mungkin sekarang, 4 atau 5. Ya, 6 atau 7. Itu sudah diproses juga. Itu kalau tidak salah ada sekitar hampir 700. Hampir 700 mahasiswa. Saya pikir hampir tercover semua itu. Ya. Itu 5 juta. Ya, 5 juta per orang. Itu yang kedua, studi berjalan. Ya. Dan yang ketiga, bantuan studi akhir. Ya, studi akhir ini yang sudah ada data, sudah melakukan skripsi atau mungkin sudah mulai KKN, itu bagian dari studi akhir. Ah, di situ jumlah bantuannya 10 juta per mahasiswa. Itu kalau tidak salah ada 200-an, hampir 300 mahasiswa ya, yang studi akhir. Adapun yang studi khusus ya, studi khusus ini anak-anak yang kuliah pada fakultas khusus, yaitu kedokteran. Ya, kedokteran bantuannya tidak salah 50 juta ya. 50 juta.
Bantuan biaya studi akan langsung dikirim ke rekening dan tidak diberikan secara tunai, sehingga ia meminta masyarakat, terutama orang tua, untuk menyampaikan informasi ini kepada anak-anak serta mengecek rekeningnya untuk melihat bantuan tersebut. Kebijakan ini diharapkan dapat meringankan beban finansial keluarga sekaligus meningkatkan angka partisipasi pendidikan tinggi di Bovendigul. Pemerintah daerah berkomitmen memastikan penyaluran bantuan tepat sasaran dan transparan. Tim Liputan Digul TV mengabarkan. Sementara itu, Bapak Mama, selain menyalurkan pembayaran bantuan studi, pemerintah daerah juga menyalurkan bantuan kepada tempat-tempat ibadah di Kabupaten Bovendigul. Selain menyalurkan bantuan studi bagi pelajar dan mahasiswa, pemerintah juga memberikan perhatian kepada lembaga keagamaan dengan memberikan bantuan bagi tempat-tempat ibadah di Bovendigul. Pemerintah daerah telah menyalurkan bantuan ke gereja-gereja seperti Gereja Katolik, Gereja Protestan, dan Advent, di mana total bantuannya sekitar 2 miliar rupiah. Jumlah bantuan yang diberikan bervariasi. Ada gereja yang dapat 100 juta dan 150 juta rupiah. Ada satu lagi, ada sumbangan ya bantuan sosial. Ada berapa gereja-gereja itu, bermacam-macam gereja, Protestan, Katolik, ya bahkan Advent. Ada juga masuk dalam situ. Kalau nggak salah dia penilai ya berapa ya? Adalah mungkin 2 miliar itu dibagi-bagi kepada gereja-gereja. Ada yang dapat 100, 150 dibagi-bagi. Ya, mudah-mudahan ini tidak ada itu ya, tidak ada perspektif orang negatif. Diharapkan masyarakat tidak melihat bantuan ini secara negatif karena langkah ini sudah melalui mekanisme yang sesuai dengan aturan penggunaan dana pemerintah. Selain membantu rumah ibadah, realisasi anggaran juga menjadi bagian penting dalam memastikan program pemerintah bisa berjalan hingga akhir tahun. Pelaksana tugas Bupati Bovendigul menegaskan pemberian bantuan ini bukan sekedar program rutin, melainkan kewajiban yang harus segera disalurkan sebelum pemerintah masuk pada tahapan perubahan anggaran. Karena untuk menyusun anggaran perubahan, realisasi penggunaan anggaran harus mencapai 70 hingga 75%. Tim Liputan Digul TV mengabarkan. Bapak Mama dan Mbak Saudara dong semua, jangan kemana-mana, info Digul akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Aku menyesal mencoba judi online. Waktu belajarku terbuang, tabunganku berkurang, teman-temanku hilang, kugadaikan barang, terlilit utang. Mulai sekarang, aku akan berhenti judi online. Skema judi online sangat sistematis dan berbahaya. Menang sekali, namun rugi berkali-kali. Jauhi berbagai situs dan aplikasi judi online. Mari bentengi diri dan saling jaga. Hentikan dan laporkan judi online ke aduankonten.id, cekrekening.id, dan aduannomor.id. Jualan di era digital, enggak perlu keliling. Sekarang dari HP kita bisa langsung shopping. Manfaatkanlah sosmed untuk personal branding. Merekam keahlian lalu aku coba posting. Lakukan pembayaran, tinggal di-scan aja. Dengan teknologi semuanya jadi lebih mudah. Aku bisa bekerja walaupun dari rumah. Bisa pesan makan tanpa harus ke tempatnya. Inovasi digital, mari dimanfaatkan demi kemajuan dan untuk pertumbuhan. Inovasi digital menjadi solusi sebagai langkah awal kemajuan negeri. Inovasi digital membuat kita merdeka. Ada yang merdeka belajar, merdeka berjualan, merdeka mengejar mimpi, merdeka pembayaran, pokoknya merdeka di berbagai sektor.
era digital sangat bermanfaat dan jadi peluang baru. Makanya, kami terus meningkatkan skill-skill digital lewat DTS. Namun di tengah perkembangannya, penipuan merajalela. Hati-hati dan tetap bijaklah, berdigital tetap beretika. Terima kasih Bapak Mama, Anda masih bersama kami. Kita kembali ke info selanjutnya. Pelaksana tugas Bupati Bovendigul, Lexi Romel Wagyu menyampaikan harapannya agar pemilihan suara ulang Bupati dan Wakil Bupati Bovendigul berjalan dengan baik, aman, dan kondusif. Hal ini disampaikan untuk memastikan proses demokrasi di Bovendigul berjalan lancar tanpa perlu dilakukan untuk PSU yang ketiga kalinya. Pentingnya partisipasi masyarakat serta peran semua pihak termasuk penyelenggara pemilu, aparat keamanan, dan para kandidat untuk menjaga integritas proses pemilihan umum sehingga PSU ini dapat berjalan tertib dan menghasilkan keputusan yang sah serta diterima semua pihak. Keberhasilan pelaksanaan PSU kali ini sangat penting untuk memastikan tidak terjadi PSU untuk ketiga kalinya. Diharapkan PSU ini menjadi yang terakhir demi menjaga stabilitas pemerintahan dan efektivitas birokrasi di Kabupaten Bovendigul. Mudah-mudahan ya apa yang kita tunggu-tunggu ini, pesta demokrasi ini bisa berjalan dengan lancar, yang kondusif, aman, tentram. Ya, kita berdoa bersama. Ya. Berdoa bersama, menginginkan bersama agar tidak ada lagi kelanjutan PSU ketiga kali. Ya. Tidak ada PSU 3 kali. PSU kedua sajalah supaya tentunya akan juga berpengaruh pada birokrasi ya, birokrasi kita pemerintahan itu tentu akan lebih berjalan baik, terakomodir baik ya. Bagaimana? Setuju atau tidak ini? Mudah-mudahan pilkada ini cuma sampai pemungutan suara ulang yang kedua, jangan sampai ketiga. PLT Bupati Lexi mengajak kepada seluruh masyarakat untuk menjadikan PSU kedua ini sebagai akhir dari seluruh rangkaian pesta demokrasi di Bovendigul, sehingga pemimpin daerah yang terpilih nanti benar-benar membawa harapan baru dan kemajuan bagi daerah. Tim Liputan Digul TV melaporkan. Bapak Mama, kita beralih ke berita lainnya. Pemerintah Kabupaten Bovendigul terus berkomitmen untuk mengatasi dampak negatif konsumsi minuman beralkohol di daerah ini. Sebagai langkah konkret, pemerintah daerah telah menyusun Raperda tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol. Pada tahun 2023, Raperda ini telah masuk pada tahap uji publik yang dilaksanakan di 3 lokasi berbeda untuk menjaring masukan dari berbagai lapisan masyarakat. Raperda ini dirancang untuk mengatur peredaran, penjualan, dan konsumsi minuman beralkohol di Kabupaten Bovendigul. Tujuannya adalah mengurangi dampak sosial dan kesehatan yang timbul akibat penyalahgunaan alkohol seperti gangguan ketertiban umum, kekerasan dalam rumah tangga, serta masalah kesehatan seperti kerusakan hati dan kecanduan. Dalam hal rancangan peraturan daerah Kabupaten Bovendigul tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol, pemerintah daerah pada tahun 2023 telah melakukan uji publik di 3 distrik, yaitu Distrik Jair, Mindip Tanah, dan Mandobo.
di mana telah dilakukan harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM, sehingga berdasarkan pertimbangan pemerintah daerah melakukan perubahan terhadap Perda Nomor 1 Tahun 2018 tentang pelarangan produksi, pengedaran, konsumsi, dan penjualan minuman beralkohol menjadi rancangan peraturan daerah Kabupaten Bovendigul tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol dalam suatu peraturan daerah Kabupaten Bovendigul. Dalam hal ini rancangan peraturan daerah Kabupaten Bovendigul tentang pengendalian pengawasan minuman beralkohol. Pemerintah daerah pada tahun 2023 telah melakukan uji publik di 3 estate, yaitu Disit Cair, Disit Bintana, dan Disit Mandoro, dan telah dilakukan harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM. Berdasarkan pertimbangan di atas, pemerintah daerah melakukan perubahan terhadap Perda Nomor 1 Tahun 2018 tentang pelarangan produksi, pengedaran, konsumsi, dan penjualan minuman beralkohol menjadi rancangan peraturan daerah Kabupaten Bovendigul tentang pengendalian pengawasan minuman beralkohol dalam suatu peraturan daerah Kabupaten Bovendigul. Diharapkan pimpinan dan anggota DPRK Bovendigul melalui Bapemperda segera membahasnya bersama dengan tim asistensi pemerintah daerah sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Dengan adanya Raperda ini, pemerintah Kabupaten Bovendigul berupaya menciptakan lingkungan yang lebih aman dan sehat bagi seluruh masyarakat Bovendigul. Tim Liputan Digul TV, Dedi melaporkan. Bapak Mama dan Mbak Saudara dong semua, info Digul akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Jualan di era digital, enggak perlu keliling. Sekarang dari HP kita bisa langsung shopping. Manfaatkanlah sosmed untuk personal branding. Merekam keahlian lalu aku coba posting. Lakukan pembayaran, tinggal di-scan aja. Dengan teknologi semuanya jadi lebih mudah. Aku bisa bekerja walaupun dari rumah. Bisa pesan makan tanpa harus ke tempatnya. Inovasi digital, mari dimanfaatkan demi kemajuan dan untuk pertumbuhan. Inovasi digital menjadi solusi sebagai langkah awal kemajuan negeri. Inovasi digital membuat kita merdeka. Ada yang merdeka belajar, merdeka berjualan, merdeka mengejar mimpi, merdeka pembayaran, pokoknya merdeka di berbagai sektor. Era digital sangat bermanfaat dan jadi peluang baru. Makanya, kami terus meningkatkan skill-skill digital lewat DTS. Namun di tengah perkembangannya, penipuan merajalela. Hati-hati dan tetap bijaklah. Berdigital tetap beretika. Aku menyesal mencoba judi online. Waktu belajarku terbuang, tabunganku berkurang, teman-temanku hilang, kugadaikan barang, terlilit utang. Mulai sekarang, aku akan berhenti judi online. Skema judi online sangat sistematis dan berbahaya. Menang sekali, namun rugi berkali-kali. Jauhi berbagai situs dan aplikasi judi online. Mari bentengi diri dan saling jaga. Hentikan dan laporkan judi online ke aduankonten.id, cekerkening.id, dan aduannomor.id.
Terima kasih Bapak Mama, Anda masih bersama kami. Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua Selatan menggelar sosialisasi tentang keterlibatan masyarakat hukum adat dalam proses analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak, peran, serta mekanisme partisipasi dalam tahapan penyusunan analisis dampak lingkungan. Pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait proyek pembangunan yang berpotensi mempengaruhi lingkungan dan hak-hak adat. Masyarakat hukum adat memiliki hak untuk dilibatkan dalam proses analisis dampak lingkungan. Tujuan kegiatan ini diharapkan masyarakat dapat memahami di mana peran serta dan keterlibatan partisipasi dalam proses AMDAL. Kegiatan ini juga diharapkan meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai unsur persetujuan atau substansi kesepakatan antar proses dan aspek legitimasi atas persetujuan yang mencakup legitimasi menurut adat dan menurut hukum negara. Selain itu, pemerakarsa atau investor tidak mengabaikan proses dan menjadikan hal ini sebagai izin prinsip yang penting dilaksanakan dengan baik dan tepat sasaran. Tujuan kegiatan diharapkan dengan adanya kegiatan ini, masyarakat dapat memahami di mana peran serta dan keterlibatan partisipasi masyarakat dalam tahapan proses AMDAL. Yang kedua, diharapkan dengan adanya kegiatan ini, pemahaman masyarakat semakin meningkat terkait unsur persetujuan atau substansi kesepakatan atas proses dan aspek legitimasi atas persetujuan yang mencakup legitimasi menurut adat dan menurut hukum negara. Yang ketiga, diharapkan dengan adanya kegiatan ini, pemerakarsa atau investor tidak mengabaikan proses perlibatan ini dan menjadikan hal sebagai izin prinsip yang penting dilaksanakan dengan baik dengan tepat sasaran. Dan yang keempat, diharapkan dengan adanya kegiatan ini dapat meminimalkan konflik yang ada atau yang masih kita sering yang kita temui Bapak Ibu. Deborah juga menjelaskan maksud kegiatan ini untuk memberikan edukasi dan meningkatkan pemahaman kepada semua unsur yang terlibat dalam proses persetujuan lingkungan atau AMDAL, yaitu masyarakat hukum adat, pemerakarsa atau investor, dan pemerintah daerah. Tim Liputan Digul TV mengabarkan. Sementara itu Bapak Mama, kehadiran Batalion Teritorial Pembangunan 803 Ksatria Yuda Ketsuri dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan ekonomi dan kesehatan masyarakat di wilayah teritorialnya. Selain menjalankan tugas pokoknya dalam menjaga keamanan dan kedaulatan negara, batalion ini juga aktif terlibat dalam program-program pemberdayaan masyarakat. Kehadiran Batalion TP Yonif 803 diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal serta kesehatan di wilayah teritorialnya. Komandan Batalion Teritorial Pembangunan 803 Ksatria Yuda Kensuri, Letnan Kolonel Infanteri Yogi Atmojo mengatakan, walaupun batalion ini baru bertugas, diharapkan dapat memberikan dampak yang positif bagi masyarakat, terutama dari segi perekonomian dan kesehatan. Kami sebagai satuan yang baru di wilayah Bendungan ini tentunya punya harapan bisa memberikan dampak yang positif kepada masyarakat, terutama untuk kesejahteraan mereka dari segi perekonomian, dari segi kelayakan hidup. Kami berusaha untuk memulai harapan itu dengan langkah kecil kami di Kampung Aringgrek melalui kegiatan yang kami jelaskan. Letkol Infanteri Yogi Atmojo juga menyampaikan harapannya agar kehadiran Persit dapat memajukan kesejahteraan para ibu dan anak di wilayah batalion. Dengan semangat kolaborasi, Batalion Teritorial Pembangunan 803 Ksatria Yuda Kensuri siap berkontribusi tidak hanya di bidang pertahanan, tetapi juga dalam membangun kesejahteraan masyarakat Boven Digul. Tim Liputan Digul TV melaporkan. Bapak Mama dan Mbak Saudara dong semua, dengan berakhirnya informasi tadi, sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Info Digul pagi ini. Terima kasih atas kebersamaan Bapak Mama dong semua, dan terimalah salam persaudaraan kita. Nup bagen gup bagenep,
Gub bagenep lub bagen. Saya ada karena kamu ada karena saya ada. Saya Fernando Kakurung, mewakili seluruh kerabat redaksi yang bertugas, mohon pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.